Sebelum mulai, konten ini bersifat edukatif, bukan saran investasi. Semua keputusan finansial adalah tanggung jawab lo sendiri. Pahami risikonya, bro. Lo ngerasa nggak sih makin gede gaji lo, makin cepet duit itu nguap? Awal bulan berasa sultan, pertengahan bulan makan promak. Lo kerja banting tulang dari pagi sampai lembur, tapi pas cek saldo, angkanya gitu-gitu aja. Masalahnya bukan karena gaji lo kecil, bro. Masalahnya adalah lo nggak punya peta. Lo masuk ke hutan rimba ekonomi tanpa kompas. Lo cuma tahu cara nyari duit, tapi lo buta cara jaganya. Nah, ini penting nih. Banyak orang pintar nyari duit, tapi dikit banget yang pintar ngatur duit. Kalau lo masih mikir, ntar juga cukup, lo lagi gali lubang kubur finansial lo sendiri. Hari ini gue bakal kasih lihat gimana cara bikin pondasi yang gak bakal goyang meski badai resesi dateng. Gue cek saldo. Di sini kita bakal bahas duit tanpa sensor. Financial planning itu sebenarnya cuma soal satu hal, kontrol. Tanpa rencana, duit lo bakal terbang kemana-mana tanpa lo sadarin. Ada 4 pilar utama yang harus lo bangun biar struktur keuangan lo gak rubuh pas dihajar resesi atau masalah mendadak. Kita bakal bahas dari pondasi paling bawah sampai puncak menara investasi. Siapin otak lo, kosongin gelas lo, karena setelah video ini, cara lo lihat selembar duit 100.000 gak bakal sama lagi. Pilar pertama, dan yang paling sering disepelein, dana darurat. Ini adalah nyawa cadangan lo. Bayangin, lo lagi bangun rumah di atas tanah rawa. Tanpa pondasi yang dalam, kena hujan dikit, rumah lo amblas. Banyak orang langsung nanya, saham apa yang cuan, kripto apa yang naik. Padahal tabungan aja nggak punya, itu blunder besar namanya. Dana darurat itu fungsinya buat apa? Buat jaga-jaga kalau lo mendadak di PHK, HP lo mati total padahal buat kerja. Atau keluarga ada yang masuk rumah sakit. Berapa idealnya? Minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan lo. Kalau lu jomblo dan pengeluaran lo 3 juta sebulan, berarti lu butuh 9-18 juta yang tidur di rekening terpisah. Jangan taruh dana darurat di rekening yang ada kartu ATM-nya atau yang sering lu pakai belanja online. Taruh di bank digital yang bunganya oke tapi liquid atau reksadana pasar uang. Kuncinya satu, jangan disentuh. Dana ini bukan buat ganti ban motor yang modif, bukan buat beli tiket konser. Ini buat bertahan hidup. Beresin ini dulu sebelum mikirin yang lain. Pilar kedua, debt management. Kalau lo punya dana darurat tapi masih punya hutang pinjol atau kartu kredit yang bunganya tinggi, lo sebenarnya lagi rugi. Itu kayak lo ngisi air ke ember yang bocornya segede gajah. Bocornya lebih kencang daripada air yang masuk. Hutang itu ada 2 jenis, produktif dan konsumtif. Hutang produktif itu kalau lo minjem duit buat modal bisnis yang hasilnya lebih gede dari bunganya. Tapi kalau hutang buat beli barang biar kelihatan keren di depan temen, nah itu penyakit. Gimana cara beresinnya? Pakai metode snowball. List semua hutang lo dari yang nominalnya paling kecil ke yang paling gede. Fokus lunasin yang paling kecil dulu biar lo dapat rasa percaya diri. Atau pakai metode avalanche. Hajar yang bunganya paling besar duluan. Apapun metodenya, kuncinya adalah stop gali lubang baru. Jangan pernah tutup hutang pakai hutang. Itu cara paling cepat buat hancur secara finansial. Pilar ketiga, proteksi. Lo udah capek-capek nabung dana darurat, udah lunasin hutang, tiba-tiba lo sakit dan harus operasi mahal. Apa yang terjadi? Dana darurat lo habis, lo berpotensi ngutang lagi. Disinilah asuransi masuk sebagai tameng. Banyak orang anti asuransi karena ngerasa rugi bayar premi tapi nggak sakit. Padahal asuransi itu dibeli biar lo nggak butuh pakainya. Minimal banget lo harus punya asuransi kesehatan dasar. Jangan sampai kerja keras lo bertahun-tahun hilang cuma dalam waktu 24 jam di rumah sakit karena lo terlalu pelit buat mitigasi resiko. Ingat, financial planning itu bukan cuma soal jadi kaya, tapi soal gimana biar lo nggak jatuh miskin lagi pas nasib buruk dateng. Terakhir, pilar keempat, investasi. Baru deh kita ngomongin gimana cara bikin duit lo beranak pinat. Investasi itu bukan cara buat kaya mendadak,
tapi cara buat nyalahin inflasi dan bangun kebebasan masa depan. Pilih instrumen yang lo paham. Kalau lo nggak ngerti cara kerja saham, jangan masuk dulu. Belajar. Mulai dari yang resiko rendah seperti reksadana pasar uang, baru pelan-pelan naik level ke obligasi atau saham. Aturannya simple, gunakan uang dingin. Jangan pakai duit buat makan atau bayar kosan. Diversifikasi juga penting. Jangan taruh semua duit lo di satu tempat. Kalau tempat itu bermasalah, lo nggak ikut hancur. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah nominal di awal. Lebih baik rutin meski kecil, daripada sekali gede tapi setelah itu berhenti total karena baper pas harganya turun. Jadi, kuncinya ada di urutan. Dana darurat, beresin hutang, pasang tameng, baru tancap gas investasi. Jangan dibalik-balik kalau nggak mau boncos di tengah jalan. Sekali lagi diingatkan, semua yang dibahas tadi adalah edukasi, bukan saran finansial profesional. Setiap orang punya kondisi yang beda, jadi pastikan lo riset kembali dan pahami setiap instrumen yang lo pilih sebelum ambil keputusan. Mulai saja dulu dari yang paling kecil. Kalau video ini bermanfaat, subscribe biar nggak ketinggalan tips lainnya tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Stay sharp, stay humble, bye.